Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsummas salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman berpuasa di bulan suci Ramadan sebagaimana umat terdahulu telah diwajibkan atas mereka berpuasa agar kita orang mukmin muslim melakukan ibadah puasa ini mendapatkan gelar takwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Takwa adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan namun berat pada timbangan amal kelak di akhirat. Para ulama menyatakan bahwa takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Tentunya salah satu cara agar kita dapat meraih gelar takwa melaksanakan ketaatan kepada Allah totalitas dan menjauhi semua larangan Allah secara totalitas. Di antaranya adalah puasa. Di dalam bulan suci Ramadan puasa kita akan ditempa oleh agama dan kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa dan juga menahan diri dari yang membatalkan pahala dari puasa itu sendiri. Para hadirin, para pemirsa yang budiman, di antara perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar dapat menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, di samping dia beriman pada Allah dengan iman yang benar, pada Rasul dengan iman yang benar, juga dengan berilmu. Juga tentunya dia harus memiliki kesabaran. Kesabaran ini harus dilakukan, harus dijalankan oleh kita semua, bukan hanya di bulan suci Ramadan, melainkan juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Sabar. Apakah sabar itu? Habsun nafsi wa qahruha ala makruhin tatahammaluhu aw ladzidhin tufariquhu. Yang makna sabar adalah menahan diri dan memaksanya untuk bisa menanggung sesuatu yang tidak disukai atau bisa berpisah dari perkara yang enak. Sabar yang wajib ada 3 jenis. Yang pertama, sabar ketika melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dalam hal ini, segala perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala wajib kita laksanakan. Tentunya dengan penuh kesabaran. Di dalam bulan suci Ramadan, kita dianjurkan bahkan diharuskan untuk menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari mulai fajar terbit sampai tenggelamnya matahari. Allah Ta'ala berfirman, wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa sampai malam tiba. Para pemirsa yang budiman, tentunya ini adalah kewajiban bagi kita semua agar puasa kita menjadi sah, yaitu memastikan bahwa malam telah tiba sebelum kita melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, baik itu makan ataupun minum. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa malam telah tiba? Yaitu dengan cara telah melihat matahari tenggelam sempurna di ufuk barat. Apabila kita berada di ufuk barat, di pantai yang kita bisa melihat ufuk barat sehingga kita bisa melihat langsung matahari tenggelam sempurna dan tidak ada
bulatan matahari sama sekali, maka itu menandakan maghrib ataupun malam telah tiba. Lantas bagaimana jika kita jauh dari ufuk barat, tidak bisa melihat langsung matahari tenggelam sempurna? Maka para ulama menjelaskan ada ciri-ciri, di antaranya telah muncul mega merah di ufuk barat. Dan yang kedua, kegelapan telah mulai masuk dari arah timur. Jika ini terjadi, maka sudah sangat bisa dipastikan hakul yakin maghrib telah masuk, yang maknanya kita disegerakan untuk berbuka puasa. Karena itulah maka dengan kesabaran kita tidak akan membatalkan puasa kita sebelum waktunya. Ini diantaranya perkara sabar. Contoh ketika kita dalam melakukan puasa di bulan suci Ramadan, untuk membatalkan puasa kapan? Di saat yang memang seharusnya kita batalkan, yaitu ketika maghrib tiba. Yang kedua, sabar yang wajib yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal berpuasa, ada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat untuk kita lakukan agar puasa kita menjadi sah, agar puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita tidak melakukan makan, minum, dan menggauli istri pada siang hari. Meskipun sebenarnya perkara ini dibolehkan oleh syariat ketika itu malam tiba. Namun karena kita taat kepada agama dan ingin puasa kita diterima oleh Allah, maka kita harus sabar untuk meninggalkan larangan-larangan ini agar kita benar-benar puasa kita diterima oleh Allah. Yang berikutnya adalah sabar tatkala ditimpa musibah atau bala. Dengan cara kita tidak memprotes akan adanya musibah atau bala, cobaan yang menimpa kita. 3 perkara sabar yang wajib ini wajib kita lakukan. Dan sabar itu mengandung banyak dari nilai kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairal lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairal lah." Yang maknanya sungguh menakjubkan perkara orang beriman ini. Sesungguhnya semua perkaranya orang beriman ini mengandung kebaikan semuanya. Tidak ada selain orang beriman yang memiliki hal ini. Orang yang beriman ketika dia mendapatkan keluasan harta, rezeki, nikmat, lalu dia bersyukur pada Allah, maka tentu ini ada nilai baik bagi dia. Dan apabila seorang mukmin dia tertimpa musibah, lalu dia bersabar, tidak protes pada Allah, maka tentu ini juga mengandung kebaikan bagi dia. Semoga kita bisa melakukan kesabaran bukan hanya di momen-momen bulan suci Ramadan, namun di luar bulan suci Ramadan dalam rangka melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah, dalam rangka menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah, dan kita sabar tatkala ditimpa musibah. Semoga puasa kali ini di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar terlatih kesabaran kita sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang sabar. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.